Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian yang di rumah sudah siap untuk mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020? Sudah mandi di rumah? Oh, tentunya sudah. Sudah sarapan ya? Jadi sudah siap untuk mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Nah, baiklah di sini saya akan menyampaikan tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, nama saya Nurjana Hidayati. Saya di sini mengajar materi sejarah Indonesia, ya. Nah, baiklah sudah siap di sana, kita akan melaksanakan kegiatan kita. Nah, wawasan Wiyata Mandala. Nah, sekarang kita lihat satu persatu arti. Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi kita memandang sesuatu itu secara mendalam. Berikutnya, wiyata adalah pendidikan. Mandala itu tempat atau lingkungan. Jadi wiyata mandala sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Kalau wawasan Wiyata Mandala berarti cara memandang dan sikap menghargai tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi bagaimana kalian menghargai tempat itu, bagaimana kalian bersikap di lingkungan sekolah sebagai tempat kalian untuk belajar. Nah, unsur-unsur dari Wiyata Mandala terdiri dari sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi ada ruang kelas, ruang lab, ruang guru, ya, ruang untuk kegiatan, ada aula dan sebagainya. Yang kedua, kepala sekolah. Jadi sebagai top manager yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di sekolah dari mulai sampai pulang, dari awal sampai akhir, dari semua staf karyawan semuanya tanggung jawab dari kepala sekolah. Yang ketiga, warga sekolah dimanapun dan di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi guru digugulan ditiru. Jadi harapannya mereka orang-orang yang bekerja di lingkungan sekolah itu baik di dalam maupun di luar tetap memiliki etika karakter yang baik. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Ya, tertumpu artinya bahwa sekolah itu berada di lingkungan masyarakat setempat, jadi harus ada hubungan yang baik, yang harmonis antara warga sekolah dengan warga di lingkungan sekolah. Ya, sekolah peduli dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, bisa membantu secara material, bisa membantu secara spiritual, atau kegiatan-kegiatan di sekolah itu bisa mengikut sertakan masyarakat lingkungan seperti berbagi zakat, berbagi hewan kurban, berbagi sembako, mungkin ketika ada kegiatan bakti sosial. Sekolah itu merupakan tempat proses pembelajaran, belajar mengajar yang menanamkan dan mengembangkan nilai. Jadi tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan yang diberikan, tapi juga norma, etika itu diberikan sekolah kepada siswa. Ya, selain itu, selain ilmu pengetahuan dan teknologi juga keterampilan. Jadi kalau di SMK kan banyak keterampilannya, ya, banyak prakteknya. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan yang formal, yang resmi, yang diketahui secara hukum oleh pemerintah. Nah, ketika proses belajar mengajar, ya, untuk itu untuk membina dan mengembangkan apa saja toh ya ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi saat sekarang ini teknologi sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh guru, orang tua maupun siswa karena proses pembelajarannya melalui daring
ya, tidak bertatap muka secara langsung. Yang kedua, pandangan dan kepribadian. Jadi berusaha untuk mendidik anak untuk menjadi kepribadian yang baik. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya. Mungkin ada tulisan jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, kembalikan pada tempatnya. Nah, hubungan dengan manusia, dengan Tuhan itu lebih pada kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sekolah ini ada pembiasaan belajar membaca Al-Quran setiap pagi, ya 10 menit pertama, di jam pertama ada sholat duha, ada sholat zuhur berjamaah. Nah, kemampuan berkarya, jadi hasil karya anak-anak yang dibimbing oleh guru, ya, ini bisa berupa, sering kita mendengar ada anak yang menemukan robot, ada anak yang bisa merakit, ya, mesin sepeda motor, mesin mobil, seperti itu. Terus kemudian fungsi dari sekolah itu sendiri adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi memang sekolah itu ada aturannya, guru ada aturannya, siswa ada aturannya, proses pembelajaran juga ada aturannya. Ya, di semuanya dikemas, ya, agar tujuan pendidikan, terutama tadi mendidik anak untuk menjadi lebih baik, berkarakter, berintelijensi, itu di dalam suasana yang dinamis. Terus ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama ada guru dan siswa. Ya, jadi kalau tidak bisa berjalan kalau hanya gurunya saja atau siswanya saja. Nah, itu ada meskipun pembelajaran bisa dilakukan secara luring, bertatap muka, dan pada saat ini sudah dilakukan secara daring, tapi proses pembelajaran tetap ada dan berjalan dengan tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras. Jadi ketika sudah masuk sekolah, ya, tidak hanya sekedar mencari status sebagai pelajar, tapi juga sadar akan bahwa sekolah itu penting, ya, sekolah itu tidak bisa dinikmati sekarang, tapi dinikmati di waktu yang akan datang. Ya, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, ini harus bekerja secara keras atau belajar. Terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya, ini lebih pada manusia yang berjasma rohani, ya, secara jasmani itu sehat, secara rohani juga sehat, terpenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Nah, sekarang sekolah sebagai wiyata mandala selain harus tertumpu pada masyarakat sekitar, juga mencegah, ya, masuknya paham ataupun yang menimbulkan pertentangan asal usul ras agama. Jadi di sekolah itu jangan sampai ada diskriminasi. Ya, seperti contohnya dengan adanya seragam sekolah, ya, putih-putih, abu-abu, dari mulai sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, semuanya diseragamkan tujuannya untuk menghindari diskriminasi perbedaan secara ekonomi. Jadi yang diutamakan di sekolah itu adalah kecerdasan anak-anak yang mau belajar, ya, seperti itulah. Kemudian untuk itu, sekolah harus memiliki prinsip yang pertama, sebagai wadah atau lembaga memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak intelektual atau kemampuan intelijensi, kemampuan pengetahuan anak, tetapi juga lebih pada pengalaman, pemberian pelayanan dan pengalaman. Jadi, anak yang mau ikut organisasi, ya kita bimbing. Nah, terima kasih sekali bagi anak-anak yang ikut organisasi, karena pengalaman organisasi ini akan kalian rasakan nanti ketika kalian sudah bekerja. Kalian sudah berada di lingkungan masyarakat. Jadi ketika kalian akan berperan di situ, kalian sudah tahu, kalian sudah paham, jadi lebih enak, ya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi guru di sini sebagai pendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu
terus mengajarkan kalian tentang hal-hal yang baik, sikap, perilaku, tapi juga sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai kakak. Nah, ini ketika kalian ada permasalahan, ingin menyampaikan sesuatu atau istilahnya sekarang curhat, kalian sedang galau, itu bisa kepada guru dan pasti dijamin kerahasiaannya dan kalian juga pasti akan mendapatkan solusi yang baik ya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil. Nah, di sini adil. Tidak, sekali lagi seperti yang dikatakan di atas, tidak ada perbedaan ya secara kemampuan ekonomi ataupun kemampuan fisik. Bahkan sekolah akan digagas menjadi sekolah inklusi atau memberikan pelayanan yang sama kepada mereka yang punya keterbatasan fisik atau disfabel. Itu bisa sekolah di sekolah yang reguler. Tempat sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Ya, jadi kalian di sini di sekolah ketika kalian punya bakat dan kalian juga berminat, ada minat, ini akan diolah ya, akan diolah. Ya, seperti mungkin kemampuan seni, penyanyi, menari, itu kalau ada ekstrakurikulernya kalian akan bisa berkembang dengan lebih baik karena didukung, dibina oleh orang-orang yang paham ya dan profesional. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan yang lain akan seimbang. Jadi selain kalian berilmu pengetahuan, kalian punya keterampilan, kalian juga bisa diharapkan berempati ya, emosional itu berempati, bersimpati kepada orang lain. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosi dan sosial. Jadi agar anak yang takut dalam berbicara itu dilatih supaya berani, bisa berkomunikasi baik, bisa bekerja sama dalam kelompok lebih pada proses pembelajaran saat ini. Ya, kurikulum 2013 anak lebih berperan aktif lewat kelompok. Ada diberi soal atau permasalahan dipecahkan oleh kelompok itu, mereka bisa sama-sama share ya pendapat, kemudian ditulis, dipresentasikan. Dan ini yang biasanya hanya anak-anak tertentu yang berani, diharapkan dengan anak yang tidak berani itu bisa menyampaikan, dilatih keberaniannya untuk bisa berpendapat dan berbicara di depan umum. Nah, ketujuh, sekolah sebagai wahana mengembangkan sikap dan watak. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diberikan guru kepada anak-anak itu lebih pada hal yang positif. Ya, bagaimana berperilaku sederhana, bagaimana diolah kejujurannya, harus ramah tamah, peduli kepada orang lain. Seperti di sini ada kegiatan Jumat Peduli yang infak Jumat Peduli yang nanti dikumpulkan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, bisa untuk membayar administrasi keuangan mereka. Ketika ada anak yang menemukan uang, jam atau HP, ini mereka menyampaikan kepada guru, kemudian guru menyampaikan siapa yang merasa kehilangan. Nah, ini watak dan sikap itu sangat perlu ya dibentuk di lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi anak di sekolah itu harus ya selain bisa mandiri, bahwa mereka mandiri di sini. Nah, dengan mandiri itu akan muncul ya proses pendewasaan diri, bahwa tidak menggantungkan diri pada orang lain, harus dikerjakan sendiri, dan kemudian akan paham bahwa sesuatu yang akan kita dapatkan ya harus dilakukan secara sendiri ya, atau tidak semua keinginan itu bisa terpenuhi. Jadi cenderung pada memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, tapi sekolah juga mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi memang keberadaan sebuah sekolah itu harus ada efek positif di lingkungan sekitar. Jadi masyarakat bisa center atau di sekolah di sana itu lebih baik. Ya, artinya bahwa kegiatannya banyak, anak-anaknya baik, disiplin yang tinggi, jadi bisa menjadi
center ya, pembelajaran di lingkungan sekitar. Yang F sekarang, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, ini jelas, kegiatan belajar mengajar. Dan sekolahan itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, promosi produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah harus bebas rokok bagi semua pihak. Mungkin untuk hal seperti ini ada guru atau karyawan yang masih merokok, itu ada tempat tersendiri untuk mereka merokok. Jadi di tempat ya, di kantor ya, itu ada tulisan ya, dilarang merokok. Jadi jelas mereka paham agar tidak mengganggu temannya yang lainnya, karena asap rokok itu juga berbahaya. Apalagi siswa, dalam tatib jelas ada aturan dilarang merokok. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat yang atau agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, yang kita ada aturan kurikulumnya ya, jelas ya, harapannya jangan sampai atau tidak mungkin hal seperti ini tersebar di lingkungan sekolah. Sebagai propaganda kampanye atau politik ya, ini aturannya jelas dilarang ya. Alhamdulillah tidak ada ya propaganda politik. Yang kelima, syuting atau film sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Banyak ya sinetron yang menggambarkan tentang sekolah. Ya, kalaupun ada sekolah yang dipakai, itu sudah izin ya, agar tidak mengganggu proses pembelajaran siswa. Yang kelima, keenam, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, mungkin demonstrasi, itu kan bisa kalau sudah ke anarkis bisa merusak ya, karena melempar batu ya, ini juga membuat sekolah tidak kondusif dalam proses pembelajaran. Penataan Yata Mandala melalui langkah-langkah yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga. Nah, ini tujuannya untuk mencegah sedini mungkin kegiatan yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Jadi ada kepala sekolah mungkin bersama dengan kesiswaan ya, bagaimana membuat aturan-aturan yang tata tertib yang akan disampaikan pada tata
di sekolah. Nah, penataan Wiyata Mandala dengan melakukan kegiatan Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, perangkat keras seperti membuat lab apabila labnya kurang, ya. Kemudian kalau untuk mempercantik lingkungan sekolah dengan mengecat, dengan penghijauan, agar anak-anak itu nyaman di sekolah. Alhamdulillah di SMK PGRI ada 2 buah gazebo, ya, termasuk penataan perangkat keras agar anak-anak bisa duduk di situ. Kemudian masalah perangkat lunaknya, aturan-aturan tata tertib yang sudah kadaluarsa ya diganti, yang memang perlu ya ditambah. Mengadakan pertemuan rutin, ya, di dalam maupun di luar, ya, kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, kita sudah mengadakan itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti mengundang wali kelas 11 apabila akan kegiatan PKL atau kunjungan industri, juga mengundang orang tua ketika pembagian rapot untuk menyampaikan program-program yang akan kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolahan. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Jadi anak ikut memilih ya tadi kegiatan PKS, ya, mengatur jalan, ya, lalu lintas di depan pintu gerbang, kegiatan pramuka ini penting sekali karena dengan kegiatan pramuka itu bisa muncul rasa mandiri, PMR dan sebagainya. Taman melalui 2 tahap. Tahap yang pertama kasus. Yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Di menjaga agar sekolah itu nyaman, bersih, ya, mungkin ada tulisan buang sampah pada tempatnya. Kembalikan pada tempatnya. Tegur, sapa, salam. Itu juga dalam rangka agar supaya nyaman berada di sekolah. F, yang D, menghilangkan bentuk perpeloncoan, ya, sekarang sudah tidak zamannya seperti ini, ya, bentuk-bentuknya harus lebih pada meningkatkan kreativitas anak, ya, meminimalisasi terlibatnya kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi ada tim, ada kerja sama. Yang F, bentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah itu alhamdulillah sudah dilakukan. Yang untuk bagian tatipnya, mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra. Alhamdulillah di sini tidak ada istilah jam kosong, meskipun ada guru yang mungkin ada keperluan tidak bisa mengajar, itu diganti dengan tugas atau kegiatan, jadi tidak ada jam kosong. Yang kedua, tahap reprensif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan peraturan dan tata tertib sekolah, ya. Yang namanya siswa itu sudah aturan, tapi ya ada kalanya mereka melanggar mungkin karena sengaja, ya. Ini. Nah, bagaimana upaya bagi anak-anak yang sudah
kembang. Ini tentang arti dan wawasan Karyata Mandala. Ya, terima kasih. Harapannya kalian dengan mendengarkan materi ini bisa mencintai sekolahan, menghargai sekolahan, kalian bisa bersekolah ya dengan baik, tertib, menjaga lingkungan sekolahan, menjaga nama baik sekolahan. Kemudian karena dengan ini kalian akan bisa memanfaatkan ya, arti sekolah itu tidak sekarang tapi untuk kelak di kemudian hari demi kesuksesan kalian. Nah, terus perlu kalian ketahui besok kalian sudah daring karena ini adalah materi MPLS yang terakhir. Besok kalian sudah mempersiapkan diri untuk proses belajar ya, walaupun lewat daring secara teknis nanti akan disampaikan oleh wali kelas kalian ya. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana ya, agar pandemi ini segera bisa berakhir. Amin. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.